Kemudian beliau berkata, "Tsumma salatuhu 'alal mukhtari." Kemudian salawat Allah Subhanahu wa taala didahulukan kepada nabinya, atau diberikan, selalu dicurahkan kepada nabinya, Nabi Al-Mukhtar, Nabi yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat. Dan di sini beliau hanya memberi salawat saja, tidak ada taslimnya. Tidak ada taslimnya. Karena boleh di kalangan para ulama seorang itu cuma memberi salawat saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa disertai dengan taslim. Walaupun sempurnanya kalau seseorang itu memberi salawat dan memberi taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Kita diperintah bersalawat kepada beliau dan bertaslim. Bertaslim. Baik. Tapi boleh sekedar bersalawat saja pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa artinya salawat Allah kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Menurut Al-Imam Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala, dan ini disebutkan oleh Abul Aliyah di Sahih Al-Bukhari secara muallaq dan disambung oleh Ismail Al-Qadhi dalam kitab Fadlus Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abul Aliyah berkata, "Salatullahi azza wa jalla alaihi thana'uhu alaihi wa salatul malaikati alaihi ad-du'a." Jadi kalau Allah berselawat kepada nabinya, itu artinya Allah memuji nabinya di depan para malaikatnya. Kalau selawat malaikat untuk nabinya, Nabi Muhammad SAW, itu artinya para malaikat mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah seorang yang belajar agama itu, apalagi dia ahli sunnah wal jamaah, itu orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dari adab majlis, dalam majlis ilmu, kapan guru membaca menyebut nama Nabi, nama Rasulullah, atau dia sebut Muhammad, maka pasti dia sebut sallallahu alaihi wasallam di depannya. Jadi kalau kita dengar guru membacanya bersalawat, maka kita juga bersalawat. Itu bersalawat. Maka yang paling banyak salawatnya kepada Nabi itu sallallahu alaihi wasallam adalah ahli hadits. Kenapa? Sebab dia menghafal hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap kali dia baca hadits, maka dia akan temukan mereka meriwayatkan. Misalnya dia baca dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, itu dapat nama sahabat, dia mendoakan ridha untuk sahabat. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim? Qala sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma man ahabba. Jadi setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berselawat di situ. Makanya ahli hadits itu orang yang paling banyak selawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ini diperhatikan ya, karena banyak penuntut ilmu lalai dari sunnah-sunnah yang seperti itu. Itu sunnah-sunnah ya. Jangan antum cuma pandai mendengar saja. Tidak pandai menerapkan. Seorang itu kenal satu sunnah, itu dia berusaha terapkan selama dia hidup. Selama dia hidup. Itu paling mudah. Seorang duduk di majelis,
si guru membaca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga berkata sallallahu alaihi wasallam. Gurunya lupa pun dia tetap membaca sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan kita dapati guru-guru kita kadang mereka bersalawat pada dirinya sendiri karena dia membesarkan suaranya. Kebanyakan guru itu karena tidak mau mengganggu konsentrasi murid, dia dengarkan hadits, disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersalawat pada dirinya sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sebagian guru kita seperti guru kami Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi rahimahullahu taala, itu setiap kali nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut di majelis Iqra, beliau pasti bersalawat dan salawatnya didengar oleh semua murid-muridnya. Nah itu bagus ya untuk pendidikan juga. Ya karena itu kebiasaan. Jangan terlalu khusyuk antum. Khusyuk sampai mulutnya saya tidak mau berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti lama-lama tidur lagi. Terlalu khusyuk. Jadi itu dibiasakan ya di sunnah tersebut. Iya. Ini dari kelemahan penuntut ilmu ya di masa sekarang. Enggak tahu apa yang bikin antum jadi pemalas seperti itu. Sudah diingatkan sunnah berulang kali, tapi ya pengamalannya begitu-begitu saja. Nah, itu harus dirapikan ya hal-hal yang seperti itu. Ya para sahabat itu radhiyallahu taala anhum, kadang diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hal itu langsung terlihat di dalam kehidupan mereka. Terlihat di dalam kehidupan mereka. Iya. Dinukil oleh orang-orang bagaimana sirah mereka, kehidupan mereka. Baik. Kemudian di sini dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala, "Tsumma salatuhu 'alal mukhtari." Kemudian salawat Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada nabi kita, Nabi Al-Mukhtar. Apa itu Al-Mukhtar? Al-Mukhtar artinya orang yang terpilih. Orang yang terpilih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Mukhtar. Al-Mukhtar. Itu salah satu nama dan sifat untuk nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan Al-Mukhtar. Ya banyak nama beliau ya. Beliau disebut Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an. Berapa kali disebut nama Muhammad dalam Al-Quran? 4 kali. Di mana itu disebut 4 kali? Di mana disebut 4 kali? Satu di surah Ali Imran. Maka ana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Yang kedua di surah Al-Ahzab. Maka ana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yang ketiga di surah Muhammad, namanya saya surah Muhammad. Dan yang keempat di akhir surah Al-Fatih, Muhammadun Rasulullah. Jelas ya? Jadi 4 tempat disebut nama Muhammad. Kalau nama Ahmad berapa kali disebut dalam Al-Quran? 1 kali. Cuma di surah As-Saff, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan beliau juga disebut dengan nama Al-Muqaffi. Disebut dengan nama Al-Aqib karena tidak ada nabi setelah beliau. Disebut dengan nama Al-Hashir karena dengan beliau karena diutusnya beliau itu hari kiamat sudah dekat. Iya. Dan disebut dengan nama Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah. Dan ada yang mensifatkannya dengan nama Al-Mukhtar. Untuk penamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang menyebutnya sampai puluhan, ada yang menyebut ratusan nama. Tapi kadang nama-nama tersebut kebanyakannya sifat sebenarnya, bukan nama. Kemudian dari sudut riwayat ada yang syah, ada yang tidak syah. Seperti ada yang menyebut nama beliau Toha, ada yang menyebut nama beliau Yasin. Itu dari riwayat-riwayat yang tidak kuat. Jelas ya? Baik.
Tapi maksudnya bahwa ada pembahasan tentang nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu nama beliau dan sifat beliau adalah Al-Mukhtar. Karena beliau adalah orang yang terpilih. Orang yang terpilih. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Wathilah Ibn Asqa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Ayo berselawatan. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagus begitu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna Allah astafa Kinanatan min waladi Ismail." Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinana, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Ya, kata beliau, sungguhnya Allah memilih Kinana dari anaknya Nabi Ismail. Karena Nabi Muhammad SAW nama beliau itu berurut sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim. Dari garis turunan Nabi Ismail ada anaknya yang bernama Kinana. Dari Kinana banyak lagi anaknya. Tapi Allah pilih dari Kinana itu Quraisy. Quraisy ini ada dua pendapat ya, Quraisy. Kemudian dari Quraisy Allah pilih Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim kata Nabi SAW, saya yang terpilih dari Bani Hashim. Ya, beliau ini adalah orang pilihan sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak hadis yang menunjukkan tentang hal tersebut. Baik, kita akan sebutkan nanti insyaallah taala nama lengkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tempatnya.